Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2672 Tanduk berdaging di kepala, menurut pendapat Wu Changgui. Karena dua orang di depannya adalah seniman bela diri kuno, panggilan telepon ini cukup untuk membuat mereka gemetar. Pertandingan ke-6 bagaikan mimpi buruk bagi para prajurit kuno. Tetapi yang tidak disangkanya adalah setelah mendengarkan perkataannya, Li Fugui tampak tenang, bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Setelah menerima telepon, Li Fugui tidak banyak bicara omong kosong dan bertanya langsung, "Apakah Anda dari Biro ke-6?" Nada bicaranya tegas, dan dia tidak membiarkan pihak lain membantahnya. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur, "Ya, saya, kamu." Sebelum Gang Ge sempat menyelesaikan perkataannya, Li Fugui memotongnya dan berkata, "Kemarilah dan temui aku sekarang juga." Saudara Gang jelas tercengang, dia telah bekerja di kota Hui selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini, bahkan pemimpin tertinggi kota Hui pun harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Tetapi hari ini, anak ini benar-benar berani berbicara kepada saya dengan nada seperti ini. "Dari mana sih anak liar ini datang?" Penuh keraguan, Gang bertanya dengan nada dingin, "Siapa kamu?" Li Fugui tertawa santai, "Haha, kau tidak pantas tahu siapa aku. Aku beritahu satu hal terakhir. Jika kau ingin tetap hidup, bawa pemimpin kelompok 8-mu dan datanglah menemuiku." "Kau tahu di mana aku sekarang?" Setelah mengatakan ini, Li Fugui langsung melemparkan telepon ke Wu Changgui yang sedang berlutut di tanah. Kalau saja Wu Changgui memanggil pimpinan instansi terkait di daerah, atau beberapa orang berandalan di masyarakat, akan sulit bagi Li Fugui untuk menangani masalah tersebut. Lagi pula, dia tidak mungkin membunuh semua orang yang datang untuk memohon Wu Changgui, kan? Jika memang begitu, meski Hua Duoduo tidak mengatakan apa-apa, Saudari Ming pasti akan mengatakan bahwa dia membunuh orang tak bersalah. Yang kedua, kali ini dia membawa putri mayat ke dunia manusia dengan tujuan untuk membangkitkan kembali pikiran-pikiran baik yang selama ini telah padam di dalam hati putri mayat. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukannya selama beraktivitas di dunia manusia kali ini adalah mengurangi pembunuhan. Kesombongan di wajah Wu Changgui menghilang tanpa jejak lagi. Dia setengah membuka mulutnya dan menatap Li Fugui dengan tak percaya. Bibirnya sedikit bergetar, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Kamu? Siapa kamu? Apakah kamu tahu apa itu Biro ke-6? Apakah kamu tahu bahwa kamu telah menyinggung Biro ke-6 dengan panggilan telepon tadi?" Li Fugui merasa geli. Dia berjalan ke arah Wu Changgui, menepuk kepalanya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum seolah-olah sedang berbicara dengan seorang anak kecil, "Haha, Wu Changgui, kamu adalah tokoh terkenal di kota Hui. Ada apa? Tidakkah kamu tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu setelah berjuang di masyarakat selama bertahun-tahun?" Si Ji juga mengedipkan matanya dan berkata kepada Li Fugui dengan kecewa, "Kakak, kapan kamu akan menyelesaikan masalah ini?" Sungguh membosankan mendengarmu berbicara begitu banyak omong kosong kepadanya sekarang." Li Fugui berbalik, tersenyum pada Si Ji, dan berkata, "Kakak Si Ji, jangan cemas. Aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak boleh tidak sabar menghadapi hal semacam ini. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu merasa sangat baik nanti." Si Ji cemberut dan duduk di tempat tidur dengan tidak sabar. Kalau begitu cepatlah, atau fajar akan segera menyingsing. Li Fugui tersenyum pahit dan menatap Wu Changgui lagi. "Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk bertahan hidup.
Jika kau dapat menyelesaikan semua tugas yang telah kuberikan kepadamu sebelum anggota Biro ke-6 tiba, aku berjanji tidak akan membuatmu kesulitan lagi mengenai Suster Hong. Wu Changgui tidak yakin. Meskipun dia merasa bahwa kedua orang di depannya mungkin memiliki status lebih tinggi daripada saudara Gang, dia berubah pikiran dan berpikir bahwa hotel ini adalah hasil perjuangannya seumur hidup. Apakah itu berarti dia harus meninggalkan hotel hanya karena dia bermain dengan seorang gadis? Brengsek, wanita ini, Suster Hong, bahkan tidak memiliki berlian di vaginanya. Memikirkan hal ini, Wu Changgui memutuskan dan menunggu. Ya, apapun yang akan terjadi padaku, aku hanya perlu menunggu kedatangan kakak Gang dan yang lainnya. Jika saudara Gang dan yang lain pun tidak sebanding dengan kelompok orang ini, maka kali ini aku bersedia mengaku kalah. Tetapi jika saudara Gang dan yang lainnya datang dan membunuh kedua bajingan ini dalam hitungan detik, maka aku tidak hanya bisa membalas dendamku, tetapi aku juga bisa menyelamatkan harta bendaku. Sambil memikirkan hal ini dalam benaknya, Wu Changgui memilih tetap diam dalam menanggapi pertanyaan Li Fugui. Tanpa dia sadari bahwa Li Fugui telah mengetahui pikiran Wu Changgui melalui keterampilan pikirannya. Dia tertawa riang, Wu Changgui, oke, aku tidak menyangka bahwa di saat kritis ini, kalian masih memikirkan sedikit harta benda ini, kan? Wu Changgui tetap diam, alisnya berkerut, dan menatap dingin ke arah Li Fugui. Tatapan ini membuat si Ji marah lagi. Dia mengepalkan tangannya, berdiri dengan cepat, bergegas mendekat dan menjambak rambut Wu Changgui. Dasar bajingan, beraninya kau menatap adikku yang kaya raya. Tunggu dan lihat bagaimana aku menghukummu hari ini. Selagi dia bicara, sang putri mayat menggunakan sihirnya lagi dan mengetuk-ngetukkan jarinya pelan. Adegan berikut bahkan membuat Li Fugui tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil bernama Si Ji itu benar-benar menempelkan benda milik Wu Changgui di dahinya. Li Fugui benar-benar terpana di tempatnya berdiri, menatap kosong ke arah mayat itu untuk waktu yang lama. Lalu dia melihat ke arah Wu Changgui yang berlutut di tanah, terus-menerus menyentuh dahinya dengan tangannya. Putri mayat terkekeh dan berkata, "Jangan sentuh itu." Haha, ada cermin di depan, pergi dan lihat sendiri. Kemudian Si Ji bertanya kepada Li Fugui, "Kakak, lihat, hahaha, menarik sekali. Kalau kepalanya digerakkan sedikit saja, benda ini bisa berayun maju mundur." Li Fugui terkejut lagi. Putri mayat, kondisi mental ini sungguh menakutkan. Ketika Wu Changgui menyadari ada sesuatu yang salah, dia bergegas mendekat, merangkak dan berguling. Ketika dia melihat ke cermin dan melihat penampilannya saat ini di cermin, pikirannya menjadi kosong. Dia punya teman-teman yang merupakan prajurit kuno, dan dia tahu siapa prajurit kuno itu. Jelas sekali, kekuatan wanita di depannya ini telah melampaui jangkauan kekuatan yang dapat dimiliki oleh seorang prajurit kuno. Tak ada suara lain di ruangan itu kecuali suara cekikikan sang putri mayat. Li Fugui membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi dalam pikiran putri mayat dan bagaimana dia dapat menemukan metode yang menjijikkan untuk menghadapi Wu Changgui. Wu Changgui sekarang berada di depan cermin. Dia berubah dari yang awalnya takut dan gelisah menjadi penuh dengan kengerian. Ketakutan yang tidak diketahui ini menyebar dengan cepat dalam pikiran Wu Changgui seperti banjir atau binatang buas. Lambat laun, semangatnya berada di ambang kehancuran. Setelah bergegas keluar dari kamar mandi, mata Wu Changgui merah dan terbuka lebar. Dia menatap mayat gadis di depannya dan berteriak, "Lepaskan benda itu dari kepalaku sekarang juga." Putri mayat terkikik, berjalan perlahan ke arah Wu Changgui, dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Sang putri mayat hendak menyentuhnya dengan tangannya,
namun saat hendak mengulurkan tangannya, sebelum menyentuhnya, ia dengan cepat menarik kembali tangannya. Ah, bagaimana mungkin aku lupa? Benda milikmu sedikit kotor. Jika kau ingin membuang benda ini, cabut saja. Mata Wu Canggui membelalak, dan dia berkata dengan tidak percaya. Apa? Menariknya keluar? Kau bertindak terlalu jauh. Dasar wanita bau, bisakah benda ini ditarik keluar? Putri mayat itu merentangkan tangannya dan berkata dengan sedikit putus asa, jika kamu tidak sanggup mencabutnya, biarkan saja tumbuh di dahimu. Hehe, tidak apa-apa. Bukankah itu hanya tanduk? Jika menurutmu tanduk ini terlalu kecil, aku bisa memikirkan cara untuk membuat tanduk di dahimu berdiri. Wu Canggui pingsan. Kemarahan yang meluap dalam hatinya membuat seluruh tubuhnya gemetar dan adrenalinnya melonjak. Kemudian, dia berlari menghampiri mayat gadis itu tanpa mengetahui kehidupannya sendiri. Sang putri mayat terkekeh, dan energi iblis dalam tubuhnya beredar. Kemudian dia mengetuk jarinya pelan, dan Wu Canggui pun terdiam di tempatnya. Ketika Li Fugui melihat ini, dia sudah menyerah untuk menangani masalah tersebut sesuai dengan ide-idenya sebelumnya. Dengan adanya Corpse Queen di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum aku sempat melaksanakan ideku, putri mayat akan menyela. Bagaimana saya bisa bermain seperti ini? Pada saat yang sama, di kantor kelompok ke-8 Biro ke-6 Kota Hui, pemimpin kelompok Cui Yaru sedikit mengernyit. Setelah mendengarkan laporan Gang Ge tentang situasi tadi, dia bertanya dengan heran, Gangxi, apakah kamu yakin tidak bercanda? Apakah benar-benar ada orang yang begitu berani? Gangxi berkata-kata demi kata, Ketua tim, beraninya aku berbohong tentang hal semacam ini. Ini pasti benar. Sekarang dia memintaku untuk memberitahumu dan mengizinkan kita pergi ke sana sekarang juga. Cui Yaru tampak tenang, duduk di kursi, dan berbisik, ini tidak benar. Di kota Hui, tidak ada prajurit kuno yang independen dalam 2 tahun terakhir. Bagaimana mungkin 2 dewa besar muncul sekarang? Ngomong-ngomong, apakah kamu bertanya siapa namanya? Gangxi berkata, tidak, saya tidak sempat bertanya. Pihak lain hanya memerintahkan saya untuk bergegas. Sebelum saya sempat menanyakan nama pihak lain sudah menutup telepon. Ketua tim, Anda juga tahu bahwa Tuan Wu adalah pengusaha terkenal di kota Hui. Jika terjadi sesuatu padanya, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi kota Hui. Jadi menurutku akan lebih baik jika kali ini kita kumpulkan semua anggota dari 8 kelompok itu, lalu masukkan kedua kelompok ini. Sebelum Gangxi sempat menyelesaikan perkataannya, Cui Yaru memotongnya, apa yang kau lakukan? Kau bahkan belum tahu siapa mereka, bagaimana jika mereka adalah rekan kita? Apa yang harus kita lakukan? Gangxi berkata, rekan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu di permainan ke-6 kita? Cui Yaru berkata, lupakan saja, tidak peduli siapa mereka. Mari kita pergi dan melihat situasinya terlebih dahulu. Menghadapi situasi ini, Cui Yaru tidak berani ceroboh. Dia tahu dengan jelas bahwa Biro ke-6 telah menghadapi begitu banyak kejadian tak terduga pada tahun lalu. Dan bahkan seluruh dunia seni bela diri kuno telah mengalami kekacauan luar biasa. Dalam situasi ini, Cui Yaru tahu bahwa jika dia membawa semua anggota grup 8 tanpa mengklarifikasi situasi spesifik, konflik pasti akan semakin meningkat. Sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada mengubah hal besar menjadi hal kecil, dan mengubah hal kecil menjadi tidak berarti. Gangxi awalnya ingin membujuknya, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Cui Yaru berdiri, mengambil kunci mobil dan berjalan menuju pintu. Saat mereka pergi, Cui Yaru melihat Gangxi masih berdiri di sana dengan linglung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu,
mengapa kamu masih berdiri di sana? Ikutlah denganku." Gangxi tidak bisa berkata banyak, jadi dia hanya bisa mengikuti Cui Yaru dengan patuh dan bergegas ke hotel bersama. Saat itu sedikit lewat pukul 5 pagi, dan langit di timur sudah mulai pucat. Di kamar hotel, Wu Changgui sudah sekarat. Dia terbaring di tanah, mengembuskan napas, tetapi tidak mengembuskannya. Putri mayat memegang penyedot toilet di tangannya dan menusuk wajah Wu Changgui dari waktu ke waktu. Baru setelah Wu Changgui berhenti bergerak, dia melihat ke arah Li Fugui yang duduk di samping tempat tidur. "Fugui, kemarilah dan lihatlah. Apa yang terjadi? Kurasa dia sedang sekarat, kemarilah dan beri dia lebih banyak energi." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata dengan tak berdaya, "Kakak, jangankan orang biasa, bahkan jika dia monster, dia tidak tahan dipermainkan seperti ini olehmu." Setelah mengatakan ini, Li Fugui masih berdiri dan berjalan ke Wu Changgui. Setelah berjongkok di samping Wu Changgui, dia mengalirkan energi di tubuhnya, mengulurkan tangannya, menepuk lembut wajah Wu Changgui, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Changgui, bangun." Wu Changgui membuka matanya sedikit. Matanya dipenuhi keputusasaan, bibirnya bergetar, dan dia berkata dengan lemah, "Biarkan aku pergi. Aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Bukankah tidak apa-apa jika aku memberikannya padamu?" Li Fugui menghela napas dan berkata tanpa daya, "Bos Wu, saya ingin melepaskan Anda sekarang, tetapi masalahnya adalah, Anda telah menelepon grup 8, dan mereka belum datang. Jika saya melepaskan Anda, apa yang harus saya lakukan jika mereka datang dan meminta saya untuk menjemput Anda? Selain itu, saya tidak mengenal mereka, dan saya ingin Anda memperkenalkan mereka kepada saya nanti." Wu Changgui menangis terseduh-seduh dan berkata, Kakekku tersayang. Meskipun kakek tidak bisa melepaskanku sekarang, setidaknya kakek dapat berbicara dengan nona ini dan memintanya untuk berhenti menyiksaku. Oke?" Namun Siji berkata dengan polos, "Tidak. Kapan aku menyiksamu? Aku hanya mempermainkanmu." Wu Changgui terdiam lagi. Ia tidak pernah menyangka suatu hari ia akan jatuh ke tangan kedua lelaki setengah manusia setengah hantu ini. Beruntungnya, pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Sebelum Li Fugui dan Siji sempat berbicara, Cui Yaru berbicara terlebih dahulu dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Wu, apakah Anda ada di ruangan ini sekarang?" Menanggapi pertanyaan Cui Yaru, Li Fugui menggaruk kepalanya, dengan ekspresi agak penasaran di wajahnya, dan bertanya kepada Wu Changgui, "Tuan Wu, apakah Gangxi seorang wanita?" Tuan Wu pernah mengikuti Gangxi ke kantor grup 8 sebelumnya. Jadi dia pernah bertemu Cui Yaru dan tentu saja berbicara dengannya, jadi dia cukup akrab dengan suara Cui Yaru. Dia langsung berdiri dan berkata tergesa-gesa, Tolong, bagaimanapun, Cui Yaru dan Gangxi adalah praktisi, seniman bela diri kuno yang serius. Meskipun hotel tersebut memiliki insulasi suara yang baik, mereka secara alami dapat mendengar teriakan Wu Changgui. Gangxi tidak menunggu Cui Yaru memberikan instruksi apapun. Dia dengan cepat mengedarkan energinya dan kemudian menamparkan panel pintu dengan satu telapak tangan, patah. Panel pintu hancur, Li Fugui tercengang. Dia menatap pintu itu seakan-akan sedang menatap alien, dan berpikir dalam hati, wah, orang ini terlalu kuat. Ya, dia bahkan lebih kuat dariku saat itu. Bersambung.